Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abi Yusuf Nurasida, Bowo Triskianto, Firdaus Putra Wardana ingin mempresentasikan bab 6, yaitu epistemologi dalam Islam. Apa yang dapat diketahui manusia, cara manusia mengetahui objek ilmu, sumber pengetahuan, dan metode keilmuan. Pembahasan epistemologi, apa yang dapat diketahui manusia, apa metode dan saran yang digunakan, peran akal dan wahyu sebagai pengembangan ilmu. Pengertian epistemologi. Secara epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Objek teramati dan terpikirkan oleh manusia. Panca indera manusia itu ada 5. Ada hidung, mulut, telinga, tangan, dan mata. Yang dapat diketahui manusia, menurut epistemologi barat, objek yang dapat diketahui manusia adalah segala sesuatu sepanjang ia dapat diamati secara indrawi. Objek empiris yang dapat dijelaskan secara rasional, non-fisik, dan non-indrawi tidak termasuk. Menurut epistemologi Islam, bahwa apa yang dapat diketahui manusia tidak hanya objek-objek fisik yang dapat diamati secara indrawi. Oleh para filosofis muslim bisa disebut mahsusat atau sensibles, tetapi juga objek-objek non-fisik, non-material, atau metafisik oleh para filosofi muslim disebut makulat atau intelligibles, seperti aksioma matematika, konsep mental, realitas, imajinasi, dan spiritual. Perbedaan epistemologi barat dan Islam barat didasarkan kepada praduga-praduga, sumber hanya kepada akal, rasio, dan data atau fakta empiris. Pendekatannya bersifat dikotomi, objeknya fisik, observable, dan penalaran, ilmu bebas atau free value, validitas kebenaran hanya bertumpu kepada rasio empiris, berorientasi kepada dunia semata. Islam didasarkan kepada kajian metafisik, sumber kepada wahyu, akal sehat, panca indera, dan intuisi. Pendekatannya bersifat tauhid, objek fisik dan sekaligus metafisik, ilmu syarat dan ilmu dan nilai atau value full, validitas, kebenaran konteks atau data dan fakta diselaraskan dengan teks atau wahyu, berorientasi dunia dan akhirat. Cara mengetahui objek, pemikiran, dan ilmuwan barat, metode ilmiah pokok yang digunakan adalah metode observasi, yaitu pengamatan indrawi terhadap objek-objek. Pemikiran dan ilmuwan Islam tidak hanya dengan metode observasi, tapi dengan metode logis atau demonstratif atau burhani, dan metode intuitif atau irfani untuk objek-objek non-fisik atau metafisik. Keterbatasan indera manusia. Cara mengetahui objek ilmu dalam Islam di buku ada di halaman 78. Jenis objek, objek fisik, mahsusat, metode observasi bayani, daya atau saran, indera his, cara kerja daya atau saran mengamati objek, demonstrasi, burhani, akal atau akal, mengabstraksi dan mendalami makna universal dari kata-kata dari data-data indrawi, objek non-fisik atau metafisik atau makulat, demonstrasi burhani, akal atau akal menyimpulkan dari yang diketahui indera menuju apa yang tidak diketahui indera, intuitif atau irfani, imajinasi atau muktah atau tahayul, liyah,
kontak langsung dengan objek imajinal yang hadir dalam jiwa, intuitif atau irfani, hati atau kalbu, kontak langsung dengan objek non-fisik. Akal, sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Akal sebagai sumber pengetahuan bahwa ide-ide besar lahir atau berasal dari akal yang diaktualisasikan, seperti teori-teori fisika yang bersumber dari empiri dan indrawi. Akal sebagai metode keilmuan, akal bisa diaktualisasikan dan untuk menyimpulkan dari apa yang tidak diketahui indera menuju apa yang tidak diketahui indera, dan menuju sarana untuk memperoleh pengetahuan. Yang bersifat transdental dari Wahyu, Tuhan, sumber pengetahuan memuat dan tentang metode asal-usul, keilmuan. hakikat Wahyu dan berperan tujuan hidup sebagai sumber manusia dan pengetahuan alam, bahwa serta sesuatu membimbing tindakan individu dan kolektif. Wahyu berperan sebagai metode keilmuan. Allah memberikan manusia daya atau saran, indera, imajinasi, akal dan hati untuk memperoleh pengetahuan. Akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu. Setelah dua persoalan epistemologi diperoleh jawabannya, sampailah pada posisi akal dan wahyu dalam perspektif pengembangan ilmu, baik secara umum sebagai sumber pengetahuan dan metode keilmuan, maupun secara khusus sebagai etos keilmuan dan etos etnik keilmuan. Akal sebagai metode keilmuan karena mampu mengaktualisasikan dan mengabstrakkan dan mengembangkan pengetahuan. Akal sebagai sumber ilmu karena ia menghasilkan produk berbagai objek ilmu. Wahyu sebagai sumber pengetahuan karena wahyu dipelajari menghasilkan ilmu dan objeknya. Skema sumber pengetahuan yaitu berasal dari Allah, Al-Alim, ayat kauniyah, manusia, basyar atau insan, ayat kawaliyah, Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat kauniyah, alam semesta, itu ada ilmu-ilmu alam, sains, fisika, kimia, biologi, kedokteran. Sedangkan manusia, basyar atau insan, secara biologi, sosial atau budaya, ilmu-ilmu nafi'ah, pendidikan, ilmu sosial, humaniora. Al-Quran dan Al-Hadis ada ilmu-ilmu qoli, fikih, akhlak, ulumul Quran, ulumul hadis. Kaca yang bening menunjukkan gambaran wajah. Persahabatan yang baik mencerminkan gambaran jiwa.